Apaan sih? Woi, Sean apaan sih? Kita ngapain coba di ruangan mama? Udah deh Sean, gue capek, gue mau istirahat ke kamar. Hari ini tuh hari yang ekstra melelahkan buat gue. Tapi ini soal Laras. Soal Laras? Cepetan kasih tahu. Laras kenapa? Oke, Vin. Begini, Vin. I got this information dari Annabella. Dia bilang ke gue, ada sebuah kertas di laci ruangan Aunty Rani yang ada hubungannya dengan Laras. Tapi gue nggak tahu laci yang mana. Kertas? Kertas apaan, Sean? I don't know. I don't ask too much. Karena gue takut si boneka hantu itu naksir sama gue. Tapi menurut gue ini penting. Dan kertas itu kayaknya kunci dari semua masalah lo sama Laras. Apa ini ada kaitannya sama sikap Laras yang menjauh dari gue? Kertas? Tapi kertas apa? Ada apa Norman? Permisi Pak Bimo. Saya mau lapor Pak. Ada apa Norman? Tadi saya ngelihat Mas Vino sama Mas Sayan itu masuk kamar Bu Rani. Tapi gerak geriknya seperti nggak mau kelihatan Pak. Saya jadi curiga. Sepertinya ada yang dicari oleh mereka. Tapi mereka mau cari apa ya? Ya sudah. Terima kasih atas laporannya. Sekarang kamu kerjakan bagian kamu yang lain. Soal itu biar saya yang handle. Baik Pak. Saya permisi Pak. Oke. Yaudah, mendingan sekarang kita cari kertas itu. Oke. Yuk. Mana sih kertasnya? Gue juga nggak tahu. Oleh Nois, kertas itu cuma di laci. Ya iya, tapi laci yang mana, Sean? Ada banyak lacinya. Apa yang ini kali ya? Waduh gawat nih. Saya harus cegah Annabel masuk ke ruangan Bu Rani. Halo Annabel. Si boneka hantu lagi. Ya udah. Kita harus komplit. Lepas. Maafkan saya Bu. Ngapain sih kamu pegang-pegang saya? Terus manggilnya kenapa pakai kenceng kayak begitu? Hah? Kamu pikir kuping saya udah budek? Kuping kamu tuh periksa. Jangan-jangan kamu yang udah budek. Siapa yang ngomongnya kencang-kencang? Saya ngomongnya normal dari tadi. Normal gimana? Mulut udah kayak toa begitu. Bimo, kamu kenapa sih salah makan? Kok aneh begini? Aku tahu. Kamu pasti mau godain aku, ya kan? Tapi karena kamu nggak berpengalaman, jadi kamu grogi dan akhirnya bertingkah aneh kayak begitu. Ngaku kamu. Apa sih maksud kamu? So nggak ngerti kamu. Tunggu. Kebaca banget dari muka kamu, Bimo. Kamu cemburu karena Tuan Sean udah ngedeketin aku. Ya kan? Kamu nyesel karena terlambat mendekati Annabella. Udah, Bimo, kamu nggak usah nyesel, ya? Karena aku juga nggak mau sama kamu. Kamu itu saingan saya. Jadi buat apa saya baper sama saingan saya sendiri, ya kan? Nggak ngerti. Bimo, kasihan deh kamu. Jangan bunuh diri, ya? Apa? Annabel, tunggu. Annabel, tunggu. Bu Annabel. Bimo, kamu ngapain sih ngikutin saya? Maaf Bu Annabel. Maksud saya bukan mau mengikutin Bu Annabel ke sini, tapi saya pengen tahu kalau Bu Annabel di ruangannya Bu Rani itu bekerja seperti apa sih? Udah deh, kamu nggak usah kepo, ya? Kamu urusin aja Tuan Vino. Oh, saya tahu. Jangan-jangan kamu mau mata-matain saya supaya kamu bisa menggantikan posisi saya. Nggak semudah itu, Bimo. Nggak semudah itu. Oh, maaf sekali Bu Annabel. Saya nggak bermaksud memata-matai sama asisten. Buat saya itu tidak penting. Yang penting buat saya adalah bisa melihat Bu Annabel bekerja di tempat Bu Rani. Bohong banget.
Bu Annabel. Bimo. Bu Annabel. Kamu cantik sekali, Bu Annabel. Saya tahu. Benar-benar spesial. Saya sangat terpesona lihat Bu Annabel. Oh ya? Kamu menggairahkan. What? Maafkan saya, Bu Annabel. Cukup pujian saya untuk hari ini aja. Saya nggak serius sama Bu Annabel. Saya cuman... ini bagi saya bukan hal yang spesial. Oke? Maafin. Permisi. Tuh kan, akhirnya Bimo mengakui kecantikan Annabella. Pasti sebentar lagi dia nembak Annabella. Sorry, Bimo, you are not my type. Kenapa gue harus kejebak di situasi kayak gini sih? Tapi gue juga gak mungkin nolak ajakan Om Ray. Aduh, gimana ya bilang ke Om Rayman kalau hubungan gue sama Leon sebenarnya lagi bermasalah. Leon, tadi Papa sudah benerin itu spion. Oh, iya tadi kurang enak. Apaan sih Leon? Sengaja banget deh. Ayo Dar, senyum balik lagi ke gua dong. Gak usah malu-malu lah. Gue gak boleh nganggap senyumnya Leon spesial lagi di mata gue. Gue gak boleh labil. Keputusan gue udah bulat soal hubungan gue sama dia. Aduh, kenapa jantung gue malah deg-degan ya setiap ditatap kayak gitu? Leon, kamu bisa nggak nyetir sambil tidak main handphone? Nanti kita bisa celaka. Oh ya, maaf Pak. Pak, ntar di depan Leon berhenti dulu ya mau beli minuman. Boleh kan? Oke. Tapi ingat, jangan lama-lama. Papa tunggu di mobil, ya? Ya. Kalau bukan ngurusin jadwal putri kampus, oge banget gue hari libur datang ke kampus kayak gini. Terus kan gue manicure, pedicure, cream bath, segala macem. Mbak, maaf, saya mau tanya. Ada apa nih rame-rame? Ada kostum sama makeup lagi? Oh, pasti mau makeover putri kampus. Loh, kok kelihatannya bingung gitu? Nggak usah bingung, Mbak. Putri kampusnya udah ada di depan Mbak nih. Ini saya putri kampusnya. Yaudah, ayo. Sekarang Mbak mau makeover saya di mana? Oh, bukan Mbak, kami mau cari mes karyawan. Mes karyawan? Jadi Mbak ini bukan utusan putri kampus? Oh, mbak-mbak nih sama mas-mas nih mau nyari mes karyawan kampus ya? Mbak sama mas lurus aja. Mentok lurus, nah ntar ketemu dari situ mes karyawan ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Mbak, makasih ya. Mari Mbak. Ya, mari. Kok mereka malah ke mes karyawan sih? Udah, lu kagak usah ngiri sama rezeki orang. Ntar perasaan lu makin sakit rasanya. Diem lo, Be. Terus mereka cari siapa dong? Yang cocok pakai gaun dan di makeover kan cuman gue. Ih, harus gue ikuti nih.
Mbak Laras Ayuning Tias ya? Iya, ada apa ya? Gini Mbak, kedatangan kami ke sini mau makeover Mbak Laras. Makeover? Tapi siapa yang nyuruh kalian kemari? Mohon maaf Bapak, yang membayar kita tidak mengizinkan kita untuk memberitahukan identitasnya. Maksudnya semua ini apa ya? Apa jangan-jangan ini Vino yang nyuruh? Maaf Mbak, tempat makeupnya di mana ya? Saya mau naruh-naruh barang. Oh iya, yaudah kalau gitu dalam aja ya. Maksudnya apa ya, Yas? Laras juga nggak tahu ya. Ya udah, kalau gitu kita masuk aja ke dalam ya. Ya, Laras. Jadi itu tim makeovernya Laras? Apa ini Vino yang nyuruh? Tapi buat apa? Laras kan bukan putri kampus lagi. Enak. Aja drink. Oke, Kat. Lihat tuh, kayak Laras. Bisa kan ekspresinya? Bisa banget. Malah lebih dari dia. Oke. Coba aja. Ini pasti Revan yang nyuruh. Maksudnya apa sih dia kayak gitu? Mau bikin Laras jadi saingan berat gue? Ini nggak bisa dibiarin. Ngapain sih tuh Bianca? Enggak. Gue nggak boleh gegabah. Gue punya rencana bagus kali ini. Hah? Rencana bagus? Aku yakin nih pasti si Bianca ngerencanain yang enggak nih buat si Laras. Aku jadi khawatir sama Laras. Pasti si Putri Nyinyir itu mau ngerjain si Laras deh. Duh, gimana ya? Sebelah sana udah kelar, sekarang gue cari sebelah sini nih. Aduh gawat bang, gawat. Aduh bang, ini gimana bang? Ini ada berita penting bang, berita yang sangat penting, berita emergensi bang. Ini gimana? Aduh aku. Lastri. Lu kalau ngomong jangan terburu-buru begitu, ntar keselak lu baru tahu. Enggak bang, enggak. Ini berita tentang Laras. Itu aku tadi dengar si Bianca itu punya rencana yang jahat untuk si Laras. Dia mau nyelakain si Laras loh. Lastri, kalau jadi orang tuh jangan fitnah, dosa lo tau kagak? Aku enggak fitnah bang, ini aku serius. Aku dengar dari kupingku sendiri kalau siapa tuh si Bianca mau nyelakain Laras. Lu kagak salah denger nih. Kagak, kupingku tuh ya bang lebih normal dibandingin kupingnya Bang Ujang. Aku nggak salah dengar, pokoknya tadi intinya kupingku tuh menangkap omongan kalau si Bianca mau nyelakain si Laras. Dia punya rencana buat si Laras. Mana dia udah ngerebut gelar putri kampus. Mau ngapain lagi sih tuh anak? Nggak ada habis-habisnya nyagetin si Laras. Aduh, makanya aku juga bingung deh sama si Bianca ini. Masa dia tuh antara jahat dan enggak, aku nggak ngerti deh. Sekarang tuh dia jahat atau enggak sih, aku juga bingung deh sama si Bianca itu. Aduh, Lastri lu ngomong gimana sih katanya tadi lo? Dengar kalau si Bianca mau nyelakain si Laras. Tapi sekarang lu ragu. Maksudnya tuh apa ya? Ya, aku tuh nggak ngerti deh bang. Pokoknya intinya tadi ya, aku tuh mendengar ucapannya si Bianca kalau si Bianca tuh punya rencana yang bagus buat Laras. Sekarang Bang Ujang pikir rencana yang bagus baginya Bianca, ya pasti tuh rencana yang jahat lah. Nggak mungkin si Bianca itu punya betul-betul rencana bagus buat Laras. Bener juga ya. Kasian juga ya si Laras ya.
Oke Mbak, kami permisi dulu ya. Iya, makasih ya. Wah, bajunya bagus banget. Ini juga kayak makeup profesional ya, udah sebagus ini. Ya, bagus banget ya. Tapi siapa yang merintahin ya? Ya, itu juga Laras kurang tahu sih ya. Bagus. Bagus sekali kalau kamu dandan seperti ini. Jadi saya tidak salah pilih. Kamu ngapain kemari? Kamu jangan coba-coba nyakitin anak saya ya. Ya. Udah ya, tenang dulu aja ya. Kayaknya Pak Marco punya maksud lain deh buat datang ke sini. Anda nggak usah panik, Pak Samsul. Laras, apa kamu belum cerita dengan ayah kamu ini? Tenang saja. Saya sudah bicara dengan anak Anda kalau kita akan mengadakan kerjasama. Ini hanya bisnis. Dan saya tidak ada maksud terselubung atau apapun juga. Enggak. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu sebaiknya pergi dari sini. Iya. Ayah tenang dulu ya. Emang Pak Marco udah nawarin Laras kerjasama. Cuma sebatas kerjaan doang kok ya. Sebaiknya kamu baca dulu isi di dalam kontrak ini. John, saya ingin kamu menjadi model di salah satu produk saya. Ini perjanjian profesional, pure bisnis, tidak lebih. Nggak ada yang aneh sih ya. Tapi kenapa Bapak mau saya yang jadi bintang iklan ya? Saya kan bukan model ataupun bintang iklan. Justru menurut saya, kamu sangat potensi untuk menjadi model di produksi saya, Laras. Dan saya sudah lama untuk berbisnis seperti ini. Dan saya bisa lihat, kamu sosok yang bisa diandalkan di produksi saya ini. Kamu cerdas, anggun, dan bisa diandalkan. Ras, ayah mau ngobrol sama kamu sebentar. Yes. Kayaknya Marco nggak benar-benar tulus mau jadiin kamu bintang iklannya deh. Ini kayaknya ada alasan lain dan ayah takut ini niat buruk. Ya, kalau emang Marco itu punya niat buruk sama kita, udah dari awal kali ya dia akan nyelakain kita. Kan mudah banget bagi Marco. Nggak perlu dia harus repot-repot nawarin kerjasama kayak gini sama Laras. Iya. Tapi di kontraknya ada yang mencurigakan nggak? Di kontraknya sih belum ada yang mencurigakan ya. Nggak ada yang memberatkan Laras. Cuma kontrak kerja biasa aja. Ya, gimana kalau sekarang mendingan kita positive thinking dulu aja deh. Ya, ayah sih nggak mau seujon sama orang, tapi kan dia pernah punya niat jahat ke kita, Ras. Ayah khawatir. Iya, Laras ngerti ya. Yaudah gini aja deh. Kalau emang ayah masih ragu-ragu, Laras tolak aja nggak apa-apa kok. Ya udah. Kalau Laras anggap itu kontraknya nggak mencurigakan, udah kamu terima aja. Bener ya? Iya, insya Allah ya. Kalau emang ini rezeki dari Allah, mudah-mudahan semua baik. Ya udah, kalau gitu ayah doain Laras ya. Semoga aja ini adalah jawaban dari doa kita selama ini. Ya, tapi kamu tetap waspada ya. Pasti ya. Laras. Foto-foto lo candid aja udah cantik. Tapi sayang,
kalau cuman gue simpen di laptop. Atau gue print aja ya? Oke. Walaupun lu sekarang cintanya sama Vino, tapi gue akan berusaha untuk menjaga hati gue untuk lo, Ras. Sampai saatnya dimana lo bener-bener buka hati lo untuk gue. Walaupun itu akan lama, walaupun itu akan memakan waktu, gue akan tunggu lo. Dan gue akan selalu ada di sisi lo, Ras. Gue akan mencintai lo dalam diam. Laras ngapain pergi sama Marco ya? Itu bukannya mobilnya Marco. Ngapain dia di sini? Udah Bim, lo gak usah cemas gitu. Gak usah nengok-nengok ke belakang. Gue janji, gue gak akan lama kok. Gue cuma harus mastiin kalau Laras baik-baik aja. Dan habis itu kita langsung pergi ke pameran. Baik Mas Vino. Makasih ya Bim. Baik Mas. Pak Samsul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kemari? Sebelumnya saya minta maaf Pak. Bukan maksud saya untuk mengganggu Bapak. Tapi saya hanya ingin tahu Pak, apa Laras sudah ketemu? Apa dia baik-baik saja Pak? Nak Vino, saya tahu Nak Vino bermaksud baik pada Laras. Tapi saya harus minta maaf. Maaf sekali. Saya tidak bisa merestui kedekatan Nak Vino sama Laras. Coba Nak Vino bayangin Nak Vino ada di posisi saya. Apa Nak Vino tega melihat Laras setiap hari dan selalu ditekan oleh ibunya Nak Vino? Saya mengerti Pak. Kita orang yang sama-sama sayang dengan Laras. Makasih ya Nak Vino. Nak Vino sudah mau mengerti. Tapi sekarang saya malah jadi nggak ngerti. Kenapa Nak Vino nggak benci sama Laras? Padahal Laras kan sudah menyakiti Nak Vino. Dia sudah bilang bahwa dia cuma memanfaatkan Nak Vino. Kenapa Nak Vino nggak benci sama Laras? Jujur kalau Pak Samsul tanya itu kepada saya nggak tahu jawabannya Pak. Saya udah berusaha untuk membenci Laras. Saya udah berusaha untuk menjauhi dia Pak. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bisa menjauhi Laras. Mungkin ini yang orang-orang bilang namanya cinta. Ya udah, Nak Vino, Laras baik-baik aja. Jadi mulai sekarang Nak Vino nggak usah khawatir lagi tentang Laras. Nak Vino harus bangkit, harus bisa melupakan Laras. Ya Pak.
Saya akan berusaha. Terima kasih banyak ya Pak Samsul. Saya akan mencoba untuk menerima nasihat dari Pak Samsul. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf Mas Vino, sudah waktunya kita sekarang untuk pergi. Karena Bu Rani sudah menunggu di rumah. Ya udah kalau gitu Pak Samsul, saya pamit dulu ya. Permisi Pak. Maafkan saya, Vino. Saya sudah menghalangi cinta kamu yang tulus ke Laras. Tapi sebagai orang tua, saya nggak punya pilihan lain, Vino. Kamu cobain dulu. Aja Dri. Wow. Seger. Enak ya? Iya. Sehat lagi. Mau cobain punya aku? Mau. Aja Dri. Minuman jus alami dengan 3 rasa. Mangga, stroberi, dan orange. Karena kita minum, Aja Dri. Sehat dan segar. Cheers. Cheers. Congrats ya Ren. Iklan kamu keren banget. Dan aku yakin orang-orang juga pasti tertarik melihat iklan kamu ini. Makasih banyak loh Tari. Itu kan juga berkat Bianca yang jadi model iklannya. You look so pretty. Thank you Tante. Cuman itu kayaknya juga karena chemistry Vino sama Bianca deh. Iya dong sayang. Kamu sama Vino cocok banget di iklan. Keren. Thank you Mi. Great job. Lumayan juga iklannya. Seperti kelihatan eksklusif. Meskipun untuk anak remaja. Lumayan. Kamu ngapain ada di sini, Marco? Ini tempat umum. Dan siapapun bisa kemari. Dan saya punya stand di belakang sana. Untuk promo produk terbaru saya. Oh, ternyata itu stand kamu, Marco. Sejak kapan seorang Marco mempunyai bisnis sekecil ini? Bagaimana dengan kamu sendiri? Minuman. Ini bukan tipe seorang Rani Adijaya yang saya tahu. Sejak kapan kamu hobi menangkap ikan kecil? Kalau saya udah jelas, saya mendukung retail bisnis kecil untuk anak-anak muda. Dan anak saya sendiri yang akan terjun langsung mengurus bisnis ini. Begitu juga dengan saya. Saya juga jelas. Saya sangat suka mengikuti apa yang kamu lakukan. Dan saya sangat senang untuk menjadi pesaing kamu. Terlebih lagi, saya sangat suka untuk menghantui apa yang kamu lakukan. Termasuk bisnis kaki lima sekalipun yang kamu akan lakukan. Saya tetap akan menjadi pesaing kamu. Laras, ngapain lo di sini? Tempat lo tuh bukan di sini. Percuma juga dandan. Gak akan dianggap di sini. Oh ya? Kalau gitu maksudnya tempat ini cuma buat lo. Terus lo lupa ya sama kejadian kemarin? Gue harus contohin dulu adegan lo cuma gara-gara lo selalu salah terus take-nya. Laras, tolong jaga ya sikap kamu. Anak saya Bianca itu talented sekali. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Maaf ya Bu, tapi saya cuma bilang apa adanya aja kok. Ini kenyataannya. Kalau ibu nggak percaya, ibu mungkin bisa tanya langsung ke Bianca-nya sendiri.
Bagus Laras. Ini yang saya mau. Tanpa saya harus arahkan, kamu sudah bisa membuat bibit-bibit persaingan sama mereka. Dan kamu jangan mau direndahkan. Marco, lebih baik kamu bawa perempuan ini jauh-jauh dari muka saya. Saya alergi. Sayangnya tidak mungkin. Karena Laras akan menjadi model iklanku. Sekaligus menjadi brand ambassador produk minumanku yang terbaru. Apa gue nggak salah denger ya barusan? Ayo Laras. Ayo. Pak Marco, Bapak yakin menjadikan saya sebagai brand ambassador dari produk minuman Bapak? Ya, itu benar. Tapi kenapa Pak? Apa jangan-jangan Bapak sengaja ngelakuin ini semua supaya saya ngelawan Bu Rani? 100 buat kamu. Nggak ada salahnya kan? Ya tapi saya benar-benar ngerasa nggak enak sama Bu Rani kalau kayak gini Pak. Kamu seharusnya senang Laras. Dan kamu bisa buktikan sama Rani Adijaya kalau kamu lebih baik dari Bianca. Dan saya tidak mau kamu direndahkan sama Rani dengan semena-mena seperti ini. Itu emang benar sih. Tapi apa enggak kalau gini namanya gue nyerang Bu Rani? Saya tahu kamu sudah dicopot dari putri kampus dan digantikan sama Bianca. Dan sekarang saatlah kamu buktikan kalau kamu lebih baik dari Bianca. Dan saya selalu dukung kamu. Tapi Pak, masalahnya saya juga nggak ngerti sama sekali soal produk Bapak ini. Kamu jangan khawatir Laras. Saya sudah sediakan semuanya. Dan mereka pasti akan mendukung kamu. Dengar kalian semuanya. Kalian harus dukung Laras. Dan kasih tahu selling point, kelebihan minuman kita ini. Baik Pak. Dan kalian juga semuanya harus dukung Laras untuk promosiin minuman ini. Baik Pak. Baik Laras, kita akan menjelaskan tentang produk ini. Kamu itu cantik, kulit kamu bersih, mulus, cocok untuk produk ini. Oh ya? Bright Starling ini bukan hanya minuman untuk kesehatan saja, tapi juga untuk kecantikan, untuk memutihkan kulit, karena mengandung vitamin C. Jadi cocok untuk minuman untuk kamu. Cocok sekali dengan kamu. Aduh, gimana kalau sampai Vino ngelihat gue malah bantuin musuh terbesar mamanya? Apa dia nggak akan tambah kecewa dan marah sama gue? Tapi di sini kan gue cuma kerja. Ayo sini Laras, gabung. Bagaimana Laras? Kamu sudah ngerti kan bagaimana cara promosikan minuman kita? Iya Pak. Bagus. Sekarang kita mulai promosikan produk ini. Ingat, kamu jangan takut untuk menghadapi Rani Adijaya. Masalah persaingan bisnis itu sudah biasa. Ya Allah, kenapa aku jadi terjebak dalam situasi seperti ini? Sebenarnya apa urusannya sih Papa sama Laras? Kenapa Papa bawa Laras? Jangan sampai
Papa ngelibatin Laras dalam bisnis gelapnya. Kalau itu sampai benar-benar terjadi, gue nggak akan maafin Papa. Laras, tunggu gue. Mas Vino, sebaiknya kita hati-hati, Mas. Udah lo tenang aja, Bim. Gue kan udah biasa kayak gini. Kayak baru kenal aja. Dia lagi. Kenapa sih harus dia terus? Dunia ini kan luas. Kenapa selalu dia yang gue lihat? Itu kan mobilnya saingannya Mas Vino. Lo tunggu gue, Ras. Sebentar lagi gue pasti nyampe. Songong juga ya nih anak. Oh, sengaja mau ngajakin gue balapan? Oke. Lo jual, gue beli. Mas, sebaiknya Mas Vino nggak usah emosi. Nggak usah terpancing dengan dia. Untuk apa Mas Vino ladenin dia? Nggak ada guna, Mas. Diam lo, Bim. Mas, nggak usah ngebut, Mas. Tunggu, Bim. Lo ngapain di sini? Emangnya kenapa? Ini tempat umum. Siapapun boleh kesini. Gue nggak ngerti ya. Kenapa setiap kali ada gue, harus selalu ada lo? Lepasin tangan lo. Gue gak akan lepasin sampai lo jawab pertanyaan gue. Jawab! Sepertinya Mas Vino curiga berlebihan dengan Mas Revan. Apa lo? Mas Vino, sebaiknya biarkan dia pergi dari sini. Enggak, Bim. Gue gak akan lepasin sampai ini anak jawab pertanyaan gue. Lo ngapain kesini? Hah? Lepasin tangan. Jawab! Nggak ada yang perlu dijawab. Vino, untung lo datangnya cepet, Vin. Lo mau apa lagi sih? Hah? Woi! Lo tunggu ya. Urusan kita belum selesai. Gue cari lo di dalam. Lo tuh juga ngapain sih gangguin gue? Ih, Vino, mama lo lagi marah banget. Palingan juga karena gue telat. Bukan karena lo, tapi karena Laras. Jadi Laras ada di sini. Pantes aja Revan kesini. Ih, Vino nyebelin banget sih. Malah mikirin Laras. Bukannya mikirin gimana caranya buat nenangin Tante Rani. Oke semuanya, jadi Bright Star Drink ini minuman yang menyehatkan dan juga terbuat dari 100% bahan-bahan organik. Nah, untuk para perempuan, minuman ini selain untuk menyehatkan juga untuk kecantikan karena bisa mengencangkan kulit dan membuat kulit terlihat lebih cerah. Serius, minuman ini bermanfaat untuk kecantikan juga? Iya, bener banget. Jadi pokoknya dijamin deh, selain rasanya enak, juga berguna untuk tubuh kita. Seru kan? Wah, seru banget ya minuman ini. Tapi aman nggak buat kesehatan? 100% dijamin aman, karena ini terbuat dari bahan-bahan alami dan juga organik. Rasanya gimana? Mendingan rasanya langsung dicoba aja ya, tapi dijamin kok, pasti enak. Dan spesial buat hari ini, beli 2 gratis 1. Jadi kalian beli sebanyak-banyaknya, nanti dapat bonus sebanyak-banyaknya. Jadi jangan lupa ya bilang ke teman-teman yang lain juga. Kamu yang sebagai minuman ini ya? Saya brand ambassador dari minuman ini. Kamu cantik banget. Cantik ya? Cantik banget. Boleh minta nomor handphone nggak? Maaf ya, saya lagi kerja bukan buat bagi nomor HP.
Yaudah kita beli aja deh. Iya, bentar-bentar ya. Sebentar. Aduh, sorry. Satu deh, Pak. Mendingan kalian pergi ke sana dulu aja, nggak apa-apa kok. Saya... Minggir lo semua! Gue bilang minggir! Aduh Bu, itu kenapa Tuan Vino malah ngeramein stan sebelah? Bukannya bantu-bantu jualan di sini? Laras, gak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa kok. Ada yang luka? Enggak. Makasih ya, Van. Makasih, Vin. Ikut aku. Vin, tunggu. Aku nggak bisa. Aku kan lagi kerja. Kamu lihat kan lagi banyak pelanggan. Dan aku harus bantuin teman-teman aku di sana. Yaudah, Laras. Ikut gue aja. Yuk. Ini soal Marco. Penting. Yaudah. Apa lo semua lihat? Gak usah kayak semut. Gue bilang bubar. Bubar! Dasar kepala batu. Selalu aja Revan. Semua perjuangan gue tuh sia-sia. Gak ada artinya buat dia. Bu, apa perlu saya panggil Tuan Vino untuk datang ke sini? Enggak. Biarin aja. Biar Vino sadar sendiri. Mama udah sampai. Kamu nyasar, Vino. Kok malah ke stan sebelah, bukannya ngurus stan sendiri? Kamu nggak tahu ya, kalau Laras udah jadi model stan sebelah, dia udah jadi musuh. Ngapain kamu nyamperin segala? Jadi model? Tapi itu kan standnya Marco, mah. Kamu seharusnya membuat stan ini lebih ramai daripada stan sebelah. Bagaimanapun caranya, Vino. Kamu harus tunjukkan dong cara berbisnis ahli waris Adijaya. Make me proud. Ya, mah. Vino akan berusaha sekuat tenaga. Mama tenang aja. Apa maksud Anda? Kenapa Anda bawa Laras ke sini? Revan, kenapa kamu baru datang sekarang? Padahal dari pagi, Papa sudah suruh Laras untuk menghubungi kamu. Ayo, duduk. Saya nggak peduli. Saya akan bawa Laras lagi pergi. Ayo, Ras. Tunggu, Van. Revan, Laras saja tidak mau kamu ajak pergi. Ayo. Sebaiknya kamu duduk dulu. Dan kamu, Laras, kamu bisa istirahat sebentar. Laras. Ayo, Revan. Sambil minum. Bagaimana? Cukup.
Jadi maksud Anda, Laras dijadikan model untuk tempat Anda? Papa melibatkan Laras untuk menjadi model produk perusahaan minuman Papa. Dan dia sudah melakukan tugasnya sangat baik. Bikin rame dan laku di stand perusahaan Papa. Saya cukup tahu daftar bisnis Anda.